Pemirsa, polisi masih menyelidiki kecelakaan maut yang terjadi di Tebo, Jambi. Kecelakaan yang melibatkan truk, bus, dan motor tersebut menewaskan 3 orang dan beberapa lainnya terluka. Kecamatan Pelepat antara bus dengan PS. Kecelakaan maut terjadi di Desa Dwi Karya Bakti, Kabupaten Tebo, Jambi. Tabrakan terjadi saat truk bermuatan pasir yang dikemudikan Asmaja hendak menyalip sepeda motor. Saat menyalip, tiba-tiba datang bus Langsung Jaya yang dikemudikan oleh Muslisin dari arah berlawanan. Tabrakan antara truk pasir dan bus tidak dapat dihindarkan, akibatnya sopir truk dan bus tewas di lokasi kejadian. Dalam tabrakan ini sejumlah penumpang bus serta 2 pengendara motor terluka dan dirawat di Rumah Sakit Bungo. Informasi terkini jumlah korban meninggal bertambah setelah salah seorang pengendara motor yang kritis tidak dapat diselamatkan. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani petugas unit Satlantas Polres Bungo. Kecelakaan maut juga terjadi di tikungan Patalan, Jalan Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Seorang penumpang tewas dan 4 orang lainnya termasuk pengemudi luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di tikungan Patalan Jalan Parangtritis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Minibus yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pohon dan terguling masuk ke dalam selokan. Seorang penumpang tewas dan 4 orang lainnya termasuk pengemudi luka-luka. Evakuasi korban sempat kesulitan karena kondisi mobil yang ringsek. Tim Basarnas harus menggergaji bodi mobil untuk mengevakuasi korban. Setelah berhasil dievakuasi, para korban dibawa ke Rumah Sakit Panembahan Senopati, Bantul. Itu mabuk, pertama bawa minuman sama obat. Berapa orang itu, Mas? Kurang lebih 5 orang, kurang lebihnya. Dari selatan kenceng, Mas, itu? Kalau untuk kencengnya saya kurang tahu. Karena tidak ada bekas dan sebagainya, kan pengereman dan sebagainya. Sementara dari dalam mobil, polisi justru menemukan beberapa butir obat-obatan yang belum diketahui jenisnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. 2 pemulung dianiaya dan dirampok saat sedang tertidur di depan showroom mobil di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara rekannya dirawat intensif di rumah sakit. Aparat Polres Bekasi dan Polsek Cikarang Barat masih menyelidiki perampokan dan penganiayaan 2 pemulung depan showroom mobil di Jalan Fathahillah, Desa Kalijaya yang terjadi 29 September lalu. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 8 saksi. 2 pelaku kini dalam pengejaran setelah ciri-cirinya diketahui dari rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Sedang melakukan pendalaman di beberapa titik yang memungkinkan tempat yang diduga pelaku ada di situ. Tapi untuk identitasnya kita belum, tapi kita upaya dari ciri-ciri yang kita bisa lihat lewat CCTV. Dalam perampokan ini, 1 pemulung bernama Udin Rojudin 80 tahun meninggal dunia di lokasi. Sementara rekannya bernama Budi, saat ini kondisinya koma dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Korban selamat ini menjadi saksi kunci kejadian ini. Sebelumnya pada 29 September lalu, warga Jalan Patahilu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan 2 pemulung bersimbah darah di depan showroom mobil. Dalam rekaman CCTV milik showroom, keduanya ternyata dianiaya dan dirampok oleh 2 orang pelaku. Inilah detik-detik 2 pemulung yang sedang tertidur lelap depan showroom mobil di Jalan Fathahillah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dianiaya 2 pria 29 September lalu. Usai menganiaya, kedua pria ini juga mengambil uang dan membawa kabur gerobak milik korban. Kejadian ini baru diketahui warga pada pagi harinya. Pemilik showroom langsung melapor ke Polsek Cikarang Barat. Jam 6 saya ke pasar, Mak. Gereja masih tidur, masih pada geletak. Masih ada geletak, belum ada orang yang nyamperin, belum. Jam 6 karena biasa tidur di situ. Biasa tidur di situ, jadi nggak curiga dia kenapa.
Satu korban meninggal dunia akibat luka penganiayaan di kepala bernama Udin Rojudin, sementara rekannya bernama Budi kritis, tidak sadarkan diri dan dilarikan ke RSUD Kabupaten Bekasi. Kasus perampokan dan pembunuhan ini masih diselidiki polisi dengan meminta keterangan 8 saksi. Kasus gelap mata demi harta juga terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu pekan lalu. Seorang pemuda tega membunuh temannya sendiri dan mengambil sepeda motornya untuk bayar utang. Dan untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang mayat korban ke sungai. Jasad Itang Subeki ditemukan warga terjepit bebatuan di Sungai Welo, Desa Kayupuring, Kabupaten Pekalongan. Aparat kepolisian yang memeriksa jasad warga Poncol, Kota Pekalongan ini menemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam di tubuh korban. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap Fauzi alias Aji, teman kerja korban di sebuah warung makan. Aji sengaja membunuh Itang karena terjerat utang sebesar 2 juta rupiah. Modus pelaku ialah mengajak korban untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan motornya. Sesampainya di hutan Petung Kriono, Aji lalu menganiaya pemuda 18 tahun ini dengan sebuah gunting. Untuk memastikan korbannya tewas, pelaku kemudian membuang jasad korban ke Sungai Welo. Aji kemudian menggadaikan motor korban seharga 2,5 juta rupiah. Ada kerasan benda tumpul dan benda tajam, jadi matinya korban ini tidak wajar, jadi bisa disimpulkan dibunuh. Untuk menguasai motornya. Untuk menguasai sepeda motornya. Nah, buat apa tuh Mas? Buat kebutuhan ekonomi. Kamu punya kebutuhan apa sih? Hutang atau apa? Aku menggadein motor. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Masih dari Pekalongan, seorang pemuda tega membunuh temannya sendiri lantaran ingin mengambil sepeda motor korban. Kepada polisi, pelaku mengaku akan menjual motor korban untuk biaya pernikahan. Seorang pelajar SMK di Pekalongan, Jawa Tengah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di semak-semak bantaran Sungai Kalibanger, Pekalongan, Jawa Tengah pada Juli lalu. Polisi mengidentifikasi korban merupakan seorang siswa SMK yang hilang. Di badannya terdapat sejumlah luka tusukan. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan siswa SMK tersebut. Pelaku tak lain adalah teman bermain korban yang diamankan bersama kekasihnya saat berada di Stadion Hugeng Keraton Pekalongan. KN nekat menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam di lokasi karena ingin menguasai sepeda motor korban yang akan dijual untuk biaya nikah pelaku dengan kekasihnya. Dalam reka ulang terungkap jika tersangka telah merencanakan pembunuhan itu. Tersangka S meminta pelaku untuk dinikahi sehingga tersangka KN nekat merampas sepeda motor dan menghabisi nyawa korban. Cara yang sangat luar biasa buat kami karena pelaku ini melakukannya bukan hanya sekali tapi sudah 2 kali. Bahkan terasa sekali dia ada di sini untuk hasil rekonstruksinya hampir kayak orang tidak ada yang meringankan dalam perilaku itu. Reka ulang memperagakan 35 adegan mulai dari rencana pembunuhan saat pelaku menghabisi korban hingga berakhir saat KN kembali menemui kekasihnya. 5 tahanan Polsek Pulau Raja Asahan, Sumatera Utara yang kabur 2 pekan lalu berhasil ditangkap. 5-nya kabur dengan merusak trali besi ventilasi udara sel tahanan. Dalam kurun waktu 8 hari, 5 tahanan Polsek Pulau Raja yang sempat kabur pada 19 September lalu berhasil ditangkap Satreskrim Polres Asahan, Sumatera Utara. 4 tersangka ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat akan ditangkap, sementara 1 lainnya menyerahkan diri didampingi pihak keluarga. Dalam pelariannya, para tersangka kabur hingga menuju Provinsi Riau dan berpindah-pindah tempat. Seorang tahanan mengaku nekat kabur karena bosan di dalam sel tahanan. Sekitar 3 harian. 3 harian. Itu
Pakai alat apa bang berusaha merusak? Pakai sendok pendek, sendok sama pisau pendek segini. Inilah pendek. Menurut polisi, kelima tahanan ini telah merencanakan aksi mereka 3 hari sebelumnya dengan membuat sendok sebagai alat untuk merusak teralis besi ventilasi udara tahanan. Aksi dilaksanakan saat petugas jaga lengah. Tahanan yang berada di sel Polsek Pulau Raja melarikan diri dari sel dengan cara merusak jalusi sel, kemudian melarikan diri. Itu kejadiannya pukul 05.07. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, kelima tersangka kini dipindahkan ke sel tahanan Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya terbitkan daftar pencarian orang atau DPO untuk narapidana narkoba asal Cina, Chai Changpan, yang kabur dari lapas kelas 1 Tangerang. Polisi memburu Chai Changpan yang diketahui melarikan diri ke arah hutan di kawasan Tenjo, Bogor. Tim Susditreskrimum Polda Metro Jaya terhitung hari ini menerbitkan daftar buronan bagi terpidana kasus narkoba Chai Changpan yang kabur dari tahanan lapas Tangerang pada 14 September lalu. Berbekal besi dan pompa air, pelaku menggali lubang selama 8 bulan dari dalam lapas kelas 1 Tangerang. Poster Chai Changpan pun disebar di seluruh kantor polisi dan instansi terkait. Polisi mengendus keberadaan terakhir terpidana Chai Changpan di Tenjo. Pelaku diketahui sempat mendatangi rumah istrinya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kepada istrinya, pelaku sempat menyerahkan handphone yang belakangan diketahui milik rekan satu sel suaminya sebelum kabur ke dalam hutan Tenjo, Bogor. Pada saat dia melarikan diri, itu 4,5 jam setelah dia melarikan diri dari lapas, itu sampai di daerah Tenjo, di kediaman istri dan anaknya, di daerah Bogor. Ya, sempat berkomunikasi dengan istri dan anaknya dan menyerahkan HP tersebut ke anaknya. Ya, setelah itu yang bersangkutan informasi dari beberapa warga yang kita melakukan pendalaman pemeriksaan bahwa yang bersangkutan masuk ke dalam hutan sana, ya, hutan Tenjo. Nah, ini yang sementara kita ada beberapa tim yang memang berfokus ke sana sambil kita masih menyelidiki ada kemungkinan lari di tempat lain. Belum diketahui bagaimana aksi terencana terpidana asal Cina dengan menggali lubang selama 8 bulan tidak diketahui petugas lapas. Chai Changpan diketahui menggali lubang berdiameter 2 meter sepanjang 30 meter. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Partai Amanat Nasional terbelah, pendiri PAN Amin Rais bikin Partai Umat. Bagaimana masa depan partai tersebut? Kami akan ulas usai jeda berikut.